Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Zoom di pagi hari ini. Jadi sebelumnya kita perkenalan diri dulu kali ya. Perkenalkan saya Vidya Rahmanika dari Satker Pengadilan Agama Jombang. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan untuk perkenalan diri dari Kak Mei dulu. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Meisita Mahyatan dari PN Ngawi. Baik, selanjutnya boleh Kak Dinda untuk perkenalan diri. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dinda Anugrah. Saya dari Pengadilan Agama Pagar Alam. Oke, terima kasih Kak Dinda. Selanjutnya bisa Abang Jumanto, silakan perkenalan diri. Baiklah, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jumanto, asal Satker dari Pengadilan Agama Sekayu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Abang Makfur, silakan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ahmad Maufur Isnen dari Satker Pengadilan Negeri Lamongan. Terima kasih. Terima kasih Abang Makfur. Oke, jadi untuk tugas agenda 2 ini kita mendapatkan tugas yaitu studi banding nilai-nilai implementasi berakhlak dengan instansi lain di luar Mahkamah Agung ya. Jadi kali ini kita mendatangkan teman dari instansi BUMN yaitu dari PT Wika atau Wijaya Karya Persero. Jadi sepertinya kita harus perkenalan dulu nih dengan teman kita. Halo Kak Aldi. Iya, halo, Assalamualaikum. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya udah ngeluangin waktunya buat kami. Jadi di Iya, instansi kami ini tuh sekarang lagi gencar menerapkan budaya berakhlak nih di Kaldi. Saya penasaran sih bagaimana implementasi nilai-nilai serupa di Wika yang sudah lebih dulu settle dengan core values akhlaknya. Mungkin kakak bisa sharing sedikit nih. sebelumnya saya perkenalkan diri dulu kali ya. Jadi namaku Aldi, eh, aku dari Wika Divisi Infra 2 dan Building. Dan sekarang lagi di proyek RSUD Bobong di Maluku Utara sebagai MEP Engineer. Jadi untuk pertanyaannya, eh, di sini kita memang diharuskan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan core akhlak kita gitu. Karena itu semuanya bisa kita implementasikan ke lapangan, entah dari kita sesama wika atau kita dengan owner atau kita dengan pekerja gitu. Mungkin itu dulu, Kak. Oh, oke oke. Jadi untuk di sektor konstruksi atau investasi seperti Wika itu, siapa yang kalian anggap sebagai customer utama nih Kak Aldi? Dan bagaimana cara kalian itu memastikan standar pelayanan tetap terjaga meskipun tekanan proyek itu sedang tinggi-tingginya? Oke, untuk customer utama bisa kita menyebutnya owner ya, owner atau pemberi kerja gitu. Di Wika sendiri owner itu bisa dari kementerian, bisa juga dari sesama BUMN dan juga bisa dari swasta. Dan untuk standar pelayanan biasanya kita dari awal tuh sudah menentukan sesuai dengan tujuan dan kepentingan pemberi kerja terhadap proyek yang dilakukan dengan membuat rencana kerja proyek. Di situ biasanya kita mencantumkan eh, beberapa macam outline spesifikasi, entah itu untuk struktur, arsitek, dan MEP yang nanti akan dijadikan standar penerimaan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan dari Kak Mei mungkin boleh bertanya ke Kak Aldi. Mohon maaf Kak Mei Sita, ya speakernya nggak bunyi.
Oke, Kak. Izin bertanya, Kak Aldi, untuk Iya, di poin aman berakhlak itu kan di poin 2 ada accountable atau amanah. Nah, di Wika sendiri kan menangani proyek-proyek strategis nasional yang nilainya besar. Bagaimana sistem di sana memastikan setiap personel tetap berintegrasi dan bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran dari para customer-nya? Terima kasih, Kak. oke. Untuk hal itu biasanya kita melakukan pengawasan pada setiap fungsi atau bidang melalui asesmen. Asesmen checkpoint itu biasanya ada di milestone progres pekerjaan 20%, 50%, 70%, dan menjelang proyek selesai. Jadi setiap asesmen nanti dilakukan monitoring dan evaluasi seperti itu sih. Oke, mungkin kami ada pertanyaan yang lebih. Cukup sih Kak, jawabannya sudah dapat diterima. Lanjut Kak. Oke, terima kasih Kak Mel untuk pertanyaannya. Sekarang mungkin teman-teman yang lain boleh bertanya. Boleh ke Kak Dinda. Oke, baiklah, Bang Aldi, selamat pagi. Iya, pagi. Eh, izinkan saya bertanya sedikit. Saya ingin mengetahui tentang nilai berakhlak bagian kompeten ya, Kak ya. Hmm. Eh, Teknologi konstruksi berubah sangat cepat sekali di era sekarang ya. Bagaimana pihak Wika memfasilitasi karyawannya agar terus mengupgrade skill? Apakah ada program mentorship atau platform belajar mandiri ya dari Wika sendiri? Oke. Heeh. Jadi kita ada platform belajar dari kantor, dari perusahaan. Jadi metode pengembangan dan fasilitas pelatihannya itu biasanya sudah terprogram di website yang bisa diakses oleh karyawan Wika. Ya, namanya Wika Academy gitu. Jadi nanti di situ sudah ditentukan pelatihan yang mandatori sesuai dengan level jabatan masing-masing. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Bagi Kak Dinda, udah cukup pertanyaannya dari Kak Dinda? Oke, Cukup. selanjutnya teman-teman yang lain bisa bertanya. Mungkin dari Abang Jumanto. Baik, terima kasih untuk Kak Vidya atas waktunya. Selamat pagi, Kak Aldi. Iya, pagi. Izinkan saya bertanya ya, Kak. Ini berkaitan tentang salah satu nilai berakhlak di harmonis, gitu kan. Eh, kan di lapangan itu kan pasti sering atau pasti banyak pendapat antara pekerja teknis dan non teknis gitu kan Kak. Nah, bagaimana cara kalian perusahaan Wika ini untuk membangun suasana kerja agar tetap solid dan saling menghargai perbedaan tersebut? Oke. Untuk hal seperti itu biasanya kita ada koordinasi Mas setiap fungsi. Jadi bahkan kita setiap pagi itu ada yang namanya TBM atau Toolbox Meeting di mana kegiatan yang kita lakukan setiap hari atau pada hari itu kita bahas dulu gitu. Nanti yang ada kelas di mana kita selesaikan bareng waktu TBM itu. Dan kita juga biasanya ada rapat koordinasi hampir setiap hari juga dan yang biasanya ada juga rapat mingguan sama rapat MR bulanan gitu. Jadi di situ kita bisa saling support dan memberikan solusi bersama gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Aldi. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Bang Jumanto untuk pertanyaannya. Selanjutnya nih dari Abang Mahfud, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Siap, terima kasih Mbak Vidya. Izin Pak, bentar. Iya, Saya ini manggilnya gimana ya? Kak, Pak atau Bang biar lebih akrab aja sih Pak. bos. Semua bisa. Kak aja boleh, Oh Bang Kak, boleh. siap Kak, Ah, siap. aman. Kak Rizaldi, izin Kak, saya Iya, ingin tanya terkait dengan poin yang loyal. iya. Nah, kira-kira apa ya Kak yang membuat orang-orang di Wika itu bisa merasa bangga bekerja di sana dan tetap berdedikasi tinggi meskipun harus sering ditugaskan di lokasi proyek yang jauh dari keluarga, di luar wilayah atau yang jauh dari istilahnya perkotaan gitulah. Iya, itu mungkin kayak yang saya alamin sekarang ya. Saya di Maluku Utara.
yang kita 2 kali naik pesawat dan 1 kali naik kapal gitu kalau menuju ke sini ya. Jadi gini, untuk kali itu kita tuh biasanya rata-rata dari kita bangga dengan prestasi perusahaan yang telah kita capai gitu, Pak. Seperti kita mengerjakan IKN, terus proyek KCIC dan rumah sakit yang lainnya, di mana kita juga terlibat dalam membantu untuk mengembangkan infrastruktur di daerah-daerah tersebut gitu, Pak. Karena memang kalau seperti saya sekarang itu sangat tertinggal sekali, Pak, kalau kita bandingkan dengan di kota-kota besar gitu ya. Jadi kita juga bangga gitu membantu eh, daerah-daerah terpencil untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Mungkin itu, Pak. Siap, terima kasih Kak Iya Rizaldi. sama-sama. Iya sama-sama sama-sama. Oke, berarti Kak Rizaldi ini di Maluku lagi bangun apa nih Kak? Saya kebetulan di sini lagi bangun rumah sakit. Jadi program dari Kementerian Kesehatan itu ada PHTC untuk di rumah sakit umum daerah seperti itu. Oh, jadi di sana berapa lama nih di Maluku Kak Rizaldi? Saya kemarin ditugaskan mulai bulan September dan sampai sekarang belum pulang sih. Oh, iya, iya, iya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari siapa lagi yang boleh bertanya? Kak Mei mungkin? Kak. Silakan. Iya, Kak. Ini Iya, di iya. poinnya masih ada adaptif nih, Kak. Oke. Perkembangannya kan sudah semakin pesat ya untuk semua peralatan. Nah, di Wika sendiri dikenal inovatif dengan teknologi seperti Building Information Modeling. Nah, bagaimana para karyawan beradaptasi saat transisi dari cara lama ke cara baru menggunakan peralatan yang berbasis digital? Oke. Jadi kebetulan juga di Wika kita tuh menciptakan divisi khusus untuk BIM tadi ya. Dan untuk BIM biasanya setiap divisi operasi diwajibkan untuk mengikuti pelatihan di situ. Jadi kita ada pelatihannya. Dan biasanya juga kita yang di proyek pun secara berkala kita selalu melaporkan hasil kerja BIM kita kepada BIM pusat gitu. Jadi nanti kita bakal dikoreksi dari mereka apa yang kurang, apa yang sudah betul, seperti itu sih. Jadi biar sesuai dengan standar perusahaan. Bagaimana Kak Mei? Berarti setiap ada alat yang baru seperti itu dari setiap karyawan mendapatkan pembelajaran langsung ya, Kak? Betul, betul. Biasanya dari pusat kita menyiapkan divisi khusus yang untuk melakukan pelatihan untuk itu. Oke, terima kasih Kak Aldi. Cukup, Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Mei untuk pertanyaannya. Ini yang terakhir ya, yang kolaboratif nih. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan yang soal kolaboratif dari Kak Dinda mungkin. Silakan. Ya, boleh. Terima kasih Mbak Vidya. Satu pertanyaan lagi nih untuk Kak Aldi. Hmm. Jika dalam proyek besar, Wika sendiri sering kerjasama dengan vendor atau instansi lain ya. Terus bagaimana cara kalian membangun sinergi agar tidak ada ego sektoral atau pihak yang terlibat? Oke. Eh, Kebetulan kalau dilihat ya, dari logo kita tuh ada Wika Bagriksa ya. Jadi di sini kita juga KSO gitu. Karena nggak Wika aja. Jadi kita biasanya di sini eh, untuk menumbuhkan kerjasama yang baik itu kita dengan pola saling membutuhkan. Jadi kan benernya kalau misalnya kita bayangkan KSO itu kan berarti ada pemilik kerja atau yang jadi leadernya yang persentasenya lebih besar dan penerima kerja atau member yang persentasenya lebih kecil itu. Jadi kita berpikirnya bukan antara pemilik kerja atau penerima kerja, tapi memang ya ini memang kita harus kerjakan bareng-bareng gitu. Jadi gimana caranya kita dengan tujuan yang sama menyelesaikan proyek sampai selesai dengan hasil semaksimal mungkin. Jadi seperti itu sih. Jadi kita harus berkolaborasi yang baik gitu ya Kak ya, kesimpulannya. Betul, entah kita sebagai leader atau sebagai member, tapi eh, mungkin itu dikesampingkan dulu karena tetap tujuan utama kita adalah proyek selesai dengan baik dan sesuai dan tepat waktu. Begitu sih. Oke, terima kasih Kak Aldi Iya, untuk sama-sama. jawabannya. Oke, terima kasih Kak Dinda untuk pertanyaannya. Oh ya Kak Aldi, kalau di Maluku di sana
Kalian apa hiburannya apa ya di Maluku? Kan biasanya kalian kan di Jakarta di kota besar ya. Terus sekarang lagi